Nah, kenapa kita harus menggunakan Meta Ads? Karena jangkauannya luas banget ya. Jangkauannya benar-benar luas banget. Di situ juga sangat berfungsi yang namanya customer profile. Jadi customer profile yang meeting pertama atau kedua eh, itu berguna banget di sini karena di customer profile kita itu bisa mentargeting wilayah di mana, terus usianya berapa, terus hobinya apa, interestnya apa, behaviornya apa, bahkan jenis HP apa yang ia selalu gunakan. Nah, kita bisa targeting di situ. Nah, kita langsung aja masuk ke prakteknya ya. Saya share screen dulu. Oke, yang pertama teman-teman itu harus buka Facebooknya dulu. Oke, buka dulu Facebooknya. Masukkan alamat emailnya. Ini jaringan saya emang lagi nggak bagus banget di sini. WiFi-nya juga lagi mati. Nah, ketika udah masuk nih ke sini, nah teman-teman yang belum pernah bermain di Meta Ads itu wajib punya namanya halaman, ya. Nah, halaman itu apa? Halaman itu ya kayak toko online kita, tokonya. Jadi kita beriklannya di situ. Jadi blueprintnya adalah ketika orang kena iklan kita dulu, ya kan dia kena iklan, lalu dia ngeklik iklan kita. Nah, kita ngiklan itu menggunakan halaman. Nah, kalau yang kayak gini bukan halaman namanya. Ini profil ini berbeda sama halaman, ya. Halaman itu hanya dikhususkan untuk kita mengiklan saja. Nah, orang-orang yang udah berteman di Facebook kita bisa tahu nggak kalau kita itu jualan? Tidak, orang itu tidak akan tahu kecuali kita invite dia di halaman kita atau di page kita. Nah, cara buat halaman gimana? Kita tinggal klik titik 9, teman-teman tinggal klik halaman. Nah, buat dulu halamannya. Misalnya produknya apa tuh teman-teman atau nama IG-nya apa, buat di sini. Nama IG-nya kalau bisa samain nama halaman Facebook dengan di Instagram sama. Oke. Nanti ini kita integrasikan Facebook dengan Instagram. Nah, buat nama halaman yang sama dengan profilnya teman-teman dan kategorinya apa itu? Lalu isi di bio. Setelah selesai, tinggal scrolling ke bawah, teman-teman tinggal klik buat halaman. Karena halaman saya udah banyak banget, jadi saya nggak buat lagi. Jadi tinggal pilih tiga ini. Oke, yang pertama nama halaman, kategorinya apa, lalu bio. Jadi kalau produk digital kategorinya apa Mbak Ica? Ya produk digital. Klik aja di sini produk digital dan kategorinya apa lagi di situ untuk kalangan mana. Nah, di sini masukkan gitu ya. Tinggal diklik buat halaman. Setelah buat halaman, udah selesai nih halaman kita nih. Udah jadi nih, masukkan dulu profilnya. Jadi jadi dia orang nggak ragu nih kayak gini. Saya udah ada nih, ini loading nih. Nah, ini udah jadi halamannya. Oke, ini halamannya ini kena loading, jadi nggak kelihatan gambar-gambarnya. Udah ada profilnya, udah ada sampulnya, terus kita udah ada bio-nya, ya kan? Terus teman-teman tuh posting dulu deh beberapa poin. Teman-teman posting dulu sama dengan Instagram, memperlakukannya sama dengan Instagram. Cuman kita butuh halaman untuk kita ngiklan, yang mana nanti halaman kita akan integrasikan ke eh, Facebook dan Instagram ini saling saling berintegrasi. Oke? Setelah udah ada, lalu kita teman-teman tuh harus mengintegrasikannya ke Instagram ya teman-teman. Klik pengaturan. Nah, di sini tinggal masukkan halaman. Nah, akun yang tertaut. Klik akun tertaut. Klik pengaturan privasi dulu, baru di halaman tadi ya, baru sambungkan ke Instagram. Bahkan bisa sambungkan ke mana? Ke WA. Oke. Jadi poin pertama, teman-teman buat halaman. Yang kedua, isi halaman tadi, namanya, kategorinya, sama bio-nya. Lalu lakukan dulu beberapa postingan sama dengan yang saya ajarkan di Instagram. Setelah itu, setelah jadi, buat halaman. Lalu teman-teman ini masuk ke pengaturan dan privasi yang ada di halaman teman-teman. Lalu klik tautan, nih, klik akun tertaut, lalu masukkan alamat Instagramnya, masukkan nomor WA-nya. Nah, itu poin kedua, kita integrasikan. Setelah selesai, kita integrasikan, maka kita tinggal buka ini, oke, di www.
facebook.com/ads manager. Oke. Nah, di ads manager. Oke, ini udah jadi. Ini karena saya udah ini akun saya yang sering saya pakai iklan juga. Oke. Teman-teman di ads manager itu teman-teman eh, akan digiring seperti ini. Nah, saya buka dulu satu-satu. Loading. Kalau dia belum pernah ngiklan, dia akan munculnya seperti ini. Dia masih kosong ya. Teman-teman, begitu nanti akan ada muncul gini, teman-teman fokusnya di sini aja. Campaign. Klik campaign. Iklan saya matiin ini. Lagi loading. Nah, dia ada 3 poin. Jadi ini yang harus benar-benar teman-teman ingat. Oke? Teman-teman harus benar-benar ingat. Ada campaign, ada ad set, dan ada ad. Ini karena versi Indonesia ya. Ada campaign, ada ad set, ada ad. Ini campaign, ada ad set, ada ad. Bedanya apa? Campaign itu 3 level ya. Campaign itu adalah apa sih tujuan kita beriklan ini? Oke. Campaign itu apa sih tujuan iklan kita? Ad set, ad set ini set iklan. Artinya siapa target kita? Tuh, target marketnya siapa? Yang customer profile itu letakkan di sini. Ad set. And then yang terakhir adalah iklan. Nah, ini adalah konten kita. Makanya saya ngajarnya dari dasar dulu sama teman-teman. Ya kan metanya belakangan. Kalau nggak bingung. Jadi siapkan dulu toko digitalnya, lalu siapkan produknya kan gitu kan. Lalu kita buat halamannya dan promosinya. Jadi tinggal enak. Udah belajar tentang konten juga kan kemarin. Makanya campaign kita harus siapkan dulu perintilan yang itu. Baru kita terakhir ngiklan. Yang pertama siapa target market kita? Sorry. Yang pertama apa sih tujuan iklan kita? Yang kedua siapa target market kita? Dan yang terakhir adalah apa sih iklan kita? Oke, next. Lalu kita klik buat. Oke. Nah, kalau tadi itu 3 level iklan, nah kalau yang ini bagian dari campaign itu sendiri. Ini teman-teman harus benar harus pahamin ya. Oke. Yang pertama, ini masih bagian campaign, jadi dia kayak berakar gitu ya. Nah, awareness. Awareness ini kalau teman-teman ngekliknya awareness, itu tujuannya supaya orang itu tahu brand kita, memahami brand kita. Oke, okay? Awareness. Cuman tujuannya nge-branding, oke? Okay? Gak ada, jangan pernah berharap ada sales di sini, tidak akan ada. Oke, okay? Yang kedua adalah traffic. Traffic itu pengunjung, artinya orang kita targeting orang-orang hanya melihat web kita atau toko digital kita yang kemarin kita buat. Itu traffic. Oke, okay? Interaction. Nah, kalau interaction itu atau engagement, dia tujuan kita adalah supaya banyak yang nonton view konten kita, banyak yang nonton konten kita. Yang kedua, orang-orang banyak nge-like, orang-orang banyak komen. Algoritmanya itu engagement. Orang-orang yang memang hobi nge-like, orang-orang yang emang hobi komen, orang-orang yang emang hobi adanya interaksi atau engagement. Oke. Terus eh yang keempat itu prospek. Tujuannya adalah prospek. Prospek itu tujuannya adalah kita mengetahui nama, email, WA, calon customer kita. Nah, biasanya kalau saya itu jualnya itu yang rada mahal, misalnya jual perumahan, itu saya menggunakannya prospek. Kenapa? Karena orang butuh interaksi. Butuh langsung ngomong sama admin. Gitu. Itu prospek. Tujuannya tapi hanya untuk mendapatkan data, bukan sales, ya.
Kalau yang tadi tujuannya hanya nge-branding awareness, kalau traffic tadi tujuannya hanya supaya orang itu ngelihat webnya kita. Kalau interaction tujuannya supaya orang banyak, supaya viral deh, itu interaksi ya. Kalau prospek itu supaya kita dapat data orang tersebut. Nah, kalau kita punya aplikasi, teman-teman tinggal promo aplikasi. Dan yang terakhir sales. Kalau saya tuh langsung sales, nggak buang-buang waktu di sini semua, buang-buang duit gitu kan. Karena kalau udah sales pasti kontennya naik gitu. Nah, yang terakhir ada sales atau penjualan atau conversion bahasanya. Kita langsung praktek ya. Nah, sales ini juga dia punya beberapa bagian. Yang pertama adalah orang-orang itu dia eh, kebiasaan untuk check out. Check out, oke? Okay? Dia udah dikelompokkan itu. Kalau dia di sales ini memang orang-orang yang emang udah terbiasa untuk check out interaksi, kebiasaan belanja, belanja online. Oke, yang kedua, Mbak, misalnya saya jualnya produknya mahal, kayak produk umroh gitu atau produk produk perumahan yang mana emang butuhnya itu untuk komunikasi. Kalau bedanya apa? Kalau prospek ini kalau dia itu targetnya cuman orang-orang yang ngisi data doang, tapi lebih banyak effort dari adminnya. Tapi kalau kita pilihnya conversions ya atau sales, kita pilihnya WA, ada WA tujuannya itu memang orang-orang tuh udah minat sama produk kita, tapi lebih lebih ke minatnya ya dia lebih gitu. Nah, kita langsung aja. Kalau saya langsung aja saya klik sales. Nggak kelihatan. Sorry. Bentar. Bentar. Klik lanjutkan. Oke. Oke. Nah, jadi dia pindahnya kemana Mbak Ica? Dia pindahnya sini, campaigns, ad set, and ad. Ini harus sudah hafal di luar ini ya, di luar ini teman-teman ya, harus benar-benar udah hafal. Campaign itu tujuan iklan, adset itu target, ad itu adalah konten kita. Nah ini jangan lupa jangan lupa diganti, jangan campaign penjualan baru, jangan. Oke. Eh, Kalau saya suka namanya begini, produk tiga, sorry, produk digital tiga, artinya produk yang ketiga. Oke. Terus saya tandain dengan usianya targetnya adalah umurnya eh, 25 sampai dengan 45 tahun. FM, laki-laki perempuan, FM. Terus wilayahnya mau di mana? Saya masuknya Indonesia aja. Indonesia. Dan saya mau targeting eh, adalah orang-orang yang kepengen umroh gitu. Atau orang-orang yang owner umroh atau agent-agent umroh misalnya gitu. Maka di sini saya buat di sini adalah travel. General boleh nggak? Boleh. Tapi kalau general yang kita pilih, maka dia akan berfokus pada konten kita. Oke, scrolling ke bawah, jangan otak-atik. Saya masuknya ke anggaran kampanye, yang misalnya budgetnya adalah per harinya adalah 50.000. Ya, dalam 24 jam dia bakal habis 50.000. Oke, scroll ke bawah lagi. Gak usah di otak-atik, langsung klik berikutnya. Oke, sekarang dia otomatis berpindah ke adset. Apa tadi adset? Stop share dulu. Apa tadi adset? Aku buka ya WhatsApp-nya. Hmm. Apa Mbak Heni tadi headset? Nggak. Iklan, iklan itu ad. Ayo. Mbak Muna apa itu? Yes, Mbak Muna benar target market ya, benar. Oke, sekarang saya lanjutin. Siapa target market kita benar? Saya lanjutin. Oke. Lalu di sini tetap dinamain dengan yang sama. Kalau saya punya kebiasaan sama, kan lebih mudah menghafalnya. Kalau udah banyak produk atau banyak iklan, nanti biar gampang nandainnya. Di sini saya buat namanya produk digital 3. Baru usianya, target usia kita 25 sampai 45, FM, laki perempuan, dan Indonesia, di Indonesia. Dan, dan targetnya adalah travel atau tour and travel. Oke. Oke. Nah, di sini harus sedikit berhati-hati ya.
Kalau Facebook yang dulu dia lebih terperinci membabarkannya. Sekarang banyak banget selip-selipannya. Nah, di sini jangan situs web dan telepon, nggak usah. Nanti repot di telepon-telepon teman-teman. Tapi langsung klik tunggal, langsung diganti ke situs web aja. Link ID-nya teman-teman mari nanti. Nah, target kinerjanya maksimalkan jumlah konversi, artinya maksimalkan banyak yang beli gitu. Set data. Nah, ini nanti sama saya nanti saya ajarin cara membuat pixel. Pixel itu apa Mbak Ica? Pixel itu adalah untuk kita bisa men-tracking orang itu, IP-nya. Oke? IP-nya. Jadi kalau misalnya orang itu udah kena iklan kita sekali, ya kan, itu akan terekam. Jadi setiap pergerakan di web, pergerakan customer itu di digital marketing itu direkam. Makanya namanya digital marketing. Kenapa digital marketing itu kita bahas soal data, bahasnya data. Nah, karena ini saya udah ada pixel, maka saya tinggal klik. Nah, nanti saya ajarkan teman-teman cara buat pixelnya. Nah, kita ngambil konversi apa? Ingat ya, ini situs web aja. Alamat link ID-nya teman-teman. Maksimalkan jumlah konversi. Ini pixelnya untuk merekam datanya. Yang peristiwa konversinya apa? Jangan lihat konten. Kalau lihat konten tuh ya hanya ditargeting orang-orang yang lihat konten. Tapi adalah orang-orang yang purchase. Orang-orang yang suka belanja. Nih, ini inactive. Nggak apa-apa, kita klik. Oke, scrolling ke bawah. Dengan budget tadi 50.000, kalau belum kita targeting sampai detail banget, dia itu estimasi yang melihat itu sekira 173.800.000 orang gitu ya. Terus kita scrolling ke bawah, biarin aja ini, biarin aja. Nah, sekarang ini kalau teman-teman tuh misalnya settingnya malam, jangan malam ini juga tayangin, boleh subuhnya aja. Misalnya saya mau nayanginnya adalah besok. Oke, terus di jam 6 pagi. 6. Oke, terus scrolling ke bawah lagi. Nah, kita mau ngatur audiensnya. Oke, nah ini usia minimal, jangan 18 tahun. Banyak banyak mainnya nanti. Oke, lanjutkan. Usia minimalnya udah kita atur. Ini bawahnya nggak usah kita atur, pengecualiannya nggak usah. Bahasanya tadi bahasa Indonesia. Tampilkan pengaturan lain. Nah, ini dia. Sarannya tadi, saran buat kita jangan 65 juga. Tapi misalnya di 50 masih oke. Saya buatkan targetnya 45. Oke. Oke, semua jenis kelamin FM tadi, female, male, demokrasi. Nah, demografinya. Saya mau targetingnya di mana nih? Oke. Saya mau targetingnya adalah owner. Oke. Oke. Owner-owner. Oke. Apalagi owner apa? Business owner. Nanti Bunda teh. Oke. Baru di sini masukkan target kita tadi apa? Tour. Tour. Oke, minatnya tour. Masukkan lagi apa? Travel. Kalau dulu minatnya umur NHC itu ada, sekarang sama Facebook diblok. Jadi makanya kekuatannya emang kekuatan konten ya. Travel. Kita cari travel. Travel agent boleh, travel and tour. Oke. Oke. Bahasa udah, usianya udah. Lanjutkan. Ini nggak usah. Dan satu lagi, orang yang suka beli buku digital, e-book. Suka check out ya. E-book. Oke, dah. Udah tertarget. Oke, sekarang kita scrolling. Oke, scrolling ke bawah lagi. Penempatannya saya nggak jarang saya otak-atik, saya biarkan aja. Lalu klik berikutnya. Nah, ini kita udah pindah ke sini, add.
itu adalah apa tadi? Add, ayo. Add itu apa? Ada yang tahu add itu apa? Konten. Add itu ada apa? Konten nggak sih Kak isinya? Konten. Yes, add itu adalah konten. Makanya saya bilang eh, apa? Siapin dulu kontennya, ya kan? Iklan, yes, konten atau iklan. Ntar ya. Makanya pertama siapin dulu produk digitalnya, habis itu kontennya. Jadi tinggal enak. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, kita lagi ada di add. Kita namain yang sama. Produk digital 3. Usianya 25 sampai 45. FM. Oke, Indonesia. Terus masuk ke Indonesia baru tour. Oke, identitas. Nah, ini dia tadi halaman yang kita buat tadi di sini. Profil Instagramnya di sini. Nah, gitu. Jadi harus sudah diintegrasikan dulu. Bisa nggak di ini di trade Mbak? Bisa. Sekalian aja mau di trade nggak ada masalah. Oke. Ini buat iklan kalau teman-teman itu mau buat dari awal. Tapi kalau udah ada postingannya, tinggal gunakan postingan aja. Gunakan postingan yang ada. Ini saya matikan. Oke, kita gunakan postingan yang ada. Ini gunanya sekalian untuk supaya eh, konten kita tuh mudah viral. Oke, jangan ada katalog. Oke, gunakan postingan yang ada. Scroll ke bawah dulu. Tidak terhubung dengan katalog. Masukkan link ID teman-teman. Masukkan kemari. Tuh, saya lupa. Ini. Saya lupa. Saya lupa ini. Link link ID atau linknya saya. Sebentar, saya cari dulu. Bentar ya. Teman-teman sambil sambil praktekin nggak? Atau masih bingung ya? Oke, oke, kita balik. Masukkan URL-nya di sini. Tempelkan atau link ID-nya teman-teman. Teman-teman tempelkan. Oke, baru scroll ke bawah, pilih postingan yang udah dipost sama teman-teman. Nah, misalnya ini misalnya karusel. Klik aja lanjutkan. Nah, oke, scrolling ke bawah. Dia akan masuk nanti teksnya otomatis nih. Ini dibiarkan aja, nggak usah diotak-atik. Nah, ini perhatikan, awas kejebak di sini ya. Add on browser. Ini suka nggak teliti orang-orang adalah di sini. Saya sendiri pernah lupa matikannya. Nah, kalau teman-teman itu
ada webnya, terus mau mau orang itu lebih banyak ngechat, boleh aktifkan yang anjakannya ke WA. Boleh. Di sini ada ngobrol dulu, ada. Ini kita tentukan dulu CTA kita, call to actionnya apa. Jangan lupa matikan tidak ada. Kalau teman-teman telepon, maka dia otomatis akan telepon teman-teman. Kalau teman-teman pilihnya yang aplikasi pengirim pesan, dia akan teman-teman mau dari kemana? Ke DM, dicentang, atau ke WA. Jadi begitu orang klik lihat konten baru ngeklik gambar aja atau salah satu di dalamnya, jadi nggak masuk ke landing page atau nggak masuk ke link ID teman-teman, tapi masuk ke WA teman-teman. Kalau saran saya itu dimatikan, tidak ada. Oke, tinggal scrolling ke bawah. Udah, pastikan pixelnya udah selesai. Kita cek lagi. Nama halamannya udah sama dengan IG-nya. Oke, set pilihnya gunakan postingan yang ada. Katalognya tidak terhubung, URL-nya sudah. Kalau teman-teman ragu tinggal klik aja nih, biar masuk dia kemana gitu. Ke halaman yang teman-teman pilih. Oke, terus scroll lagi ke bawah. Kontennya udah masuk. Oke, scroll ke bawah, masukkan URL-nya yang tadi juga. Tempel. Klik optimasikan destinasi situs web. Ini ingat tidak ada call to actionnya udah. Nah, untuk make sure-nya di sini ceknya. Jadi kontennya udah masuk di sini jadi. Nih. Jadi elemen dalam atau anatomi dalam iklan itu adalah yang pertama. Nih, halaman Facebook atau Instagram kita. Itu anatomi yang pertama. Ini namanya nih nama halamannya, oke? Yang kedua ada descriptions-nya. Ini copywriting yang di sini. Yang ketiga ada kontennya. Yang keempat ada call to action-nya. Yang kelima ada apa? Ada linknya atau toko digitalnya gitu. Itu cara tinggal klik terbitkan. Itu cara kalau teman-teman mau pakai postingan yang ada, yang udah ngepost. Tapi kalau teman-teman itu nggak mau pakai postingan yang udah post, itu sedikit lebih repot karena kita harus menyiapkan kontennya di komputer atau di handphone kita dulu ya. Ini bisa nggak pakai handphone, Mbak? Bisa, tapi dibuat setting desktop seperti komputer. Caranya nggak merubah aja nih yang tadinya adalah gunakan postingan yang ada di sini, tinggal kita rubah ke buat iklan, gitu. Kita rubah ke buat iklan, lalu lalu teman-teman isi seperti yang tadi. Nah, manual dia, masukkan kontennya manual. Materi iklannya di sini tinggal upload postingan, masukkan copywritingnya, copy paste-nya di sini, baru masukkan linknya seperti yang tadi. Ini copy paste-nya di sini sama, tampilannya sama banget, tinggal manual aja kita ngedownloadnya. Nah, kayak gini. Dia masuk di Instagram, di story kayak gini bisa. Jadi teman-teman tinggal klik masuklah ke tuh landing page. Di landing page orang tertarik dia langsung check out kayak gitu. Kalau dianya masih mikir-mikir dia cuma ngisi form dia belum payment. Di situ kekuatan baru eh, apanya ngefollow up-nya. Kalau saya nyusunnya udah ada saya susun follow up-nya kayak gitu. Tinggal klik terbitkan. Nah, kalau Mbak, saya cuma mau latihan iklan dulu tapi belum jalan bisa nggak bisa. Teman-teman tinggal ini kan kembali ke sini. Kursornya larikan ke campaign. Ini dia masih menerbitkan. Oke. Kursornya ini nanti dia akan begitu di approve. Oke. Dia akan geser kemari kan. Nah, kalau kita masih mau latihan, jangan diaktifkan, digeserkan kemari. Oke, digeserkan kemari. Nah, setelah di setting iklannya, teman-teman, ini kan pembelian di situs web ya. Kalau produk digital, kliknya sales ya. Teman-teman harus atur di klik di tagihan. Dilihat yang paling ujung kiri, klik tagihan dan pembayaran. Ada beberapa metode pembayaran. Yang pertama, transfer. Oke, nih ini karena akun lama harus diverifikasi account-nya. Kalau enggak tinggal klik, tinggal top up aja. Seperti kita top up ini di 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 dompet digital seperti itu.
Saya stop share dulu. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Gimana kira-kira? Any question? Mbak Muna ada pertanyaan nggak? Atau udah paham? Ada. Ya, apa pertanyaannya? Ini Kak, kan tadi contohnya itu budgetnya itu 50 ya. Kalau misalkan pemula itu kita sebaiknya berapa? Pemula itu sebaiknya berapa? $1? 1 dolar. Oh minimal berarti di under 20.000. 18. Enggak, kalau itu belum masuk pajak. Ada PPN 11%. Iya iya benar. Sebaiknya jangan 25.000 dulu, saya bermula dari 25.000. Ya kan, bisa. Sekarang dolar udah naik. Ya Iya kan? benar. Sebaiknya di angka 35.000. Itu per hari Oh loh. 30. Iya, Per hari. daily. Ya. Gitu. Nah, sebaiknya iklan tuh jangan 1 hari. Nah, iklan tuh minimal itu 5-6 hari. 1 minggu. 1 minggu. 4 hari boleh nggak Mbak untuk tes warm market, apa, cool market ya? Bisa. Jadi kan biar belajar belajar dulu. Dulu saya tuh trial error belajar. Ngebuang, ngebakar uang itu wajar ya. Supaya kita tahu hasilnya. Memang harus dites. Oh ya konten saya nggak bagus. Ngedrop mahal nih, mahal nih iklannya. Gitu. Jadi kalau dia untuk awal-awal tuh biasanya eh, orang tuh klik check out itu bahkan dia bisa menggapai 50.000 per 1 kali check out orang. Per 1 kali check out orang. Kan kalau kita jualnya 50.000, dia check out tapi belum bayar kan bisa boncos tuh ceritanya. Tapi 50.000 kita itu sehari bisa 24 jam kan. Nah, tapi ketika orang sekali payment, itu nanti kontennya nggak bagus. Kalau yang 1 hari itu begitu orang check out kena langsung 50.000, berarti kontennya nggak baik. Kenapa kontennya buruk? Saya katakan karena 1 hari 24 jam cuma satu yang check out langsung terpotong 50.000 gitu, langsung terpotong 50.000. Artinya kontennya kurang bagus, harus makanya stok konten itu harus banyak gitu. Saya sudah pernah buat halaman tapi bingung iklannya. Ya ini Mbak caranya. Udah saya rekam kok ini. Ini caranya di Ads Manager ya, bukan dari boost post itu salah, nggak tertargeting, terus nggak terbaca datanya dengan tepat. Makanya harus dari Ads Manager, dari Ads Manager kita ini, gitu teman-teman. Kak, tambahan, kan kalau misalkan nih kita call to action-nya itu kita ke WA, artinya kan kita bisa tahu dong orang yang nge-WA kita gitu. Tapi kita Hmm. nanti evaluasinya ketika itu langsung ke link ID itu ke gimana? Apa Nah, lihat dari kunjungan kalau link di ID? link ID itu kan masukkan nama, email, sama nomor WA, Mbak. Oh gitu ya. Mm-mm, di formnya. Jadi di link ID di katalog ya kan di sales page kita itu kan masukkan nama, di check outnya itu harus masukkan nama, email, dan nomor WA. Tapi itu nanti kita dapat gitu ya. Bisa, Oh, dapat kita bisa. datanya. Tinggal kita Oh, buka. di link ID-nya gitu ya. Kayak saya. Kalau saya saranin itu kalau untuk latihan pakai link ID boleh. Karena di link ID juga udah ada kita bisa nanam pixel di situ. Jadi halamannya link ID-nya teman-teman tuh harus tanam pixel. Maka belajar buat pixel dulu gitu. Belajar buat pixelnya dulu. Nanti saya share konten saya tentang buat pixel gimana gitu. Buat pixel cuma cuma 5 menit kurang kok. Jadi itu penting karena gunanya untuk merekam jejak teman-teman itu, orang-orang yang ngeklik, bahkan siapa yang nonton, durasinya berapa lama. Walaupun kalau yang nonton itu targetnya kita nggak tahu dia nonton nonton namanya siapa, emailnya siapa, tapi terekam IP-nya. Jadi ketika kita ngiklan dia akan kena iklan kita terus. Retargeting. Enaknya tuh di Meta adalah kita bisa meretargeting. Oh, misalnya kita udah dapat 10.000 orang yang view konten kita kan gitu ya. Terus kita mau targeting, oh, Facebook cariin dong 100.000 orang yang belum seperti 10.000 ini. Bisa, namanya look like audience. Bisa ditargeting lagi sampai orang itu mau beli tuh, gitu.
Any question? Pasti pada bingung ya. Emang harus diulang-ulang nih. Belajar meta tuh emang harus diulang-ulang. Kalau teman-teman nggak ngulang-ulang, lupa. Lupa ini kemana ya? Aduh, udah update lagi nih. Meta nih, gitu. Makanya saya rencananya saya mau akan buka kelas e-course nih. Jadi teman-teman bisa belajar ngulang apa yang dipasti Mbak Ica, apa yang di gitu. Makanya saya masih buka ini list. Saya buat list gitu. Sampai benar-benar kalau pakai Meta tuh udah enak banget. Enaknya apa? Lagi ditinggal tidur, bangun tidur, bahkan jam 3 pagi sih banyak banget yang check out. Jual produk tuh harganya 109.000. Yang check out satu hari, yang check out banyak 20 orang, yang bayar 10. Untung nggak, modalnya cuma 50.000. Berapa persen? Gitu, makanya produk digital tuh cuan banget, guys. Cuma dari rumah, dasteran, belum mandi lagi sering begitu. Kan asik tuh. Coba, mau nggak Yang kayak gitu penting tuh? ada rekamannya Kak Ica. Ih, makanya masuk, Bu. Biar nggak bingung, ya kan? Yang suka nggak masuk Tadi ada rekamannya tapi nggak tamu. diulang-ulang sama baik. Gitu. Oke, oke. Oke, any question? Kalau apa tanya di grup nggak apa-apa. Justru kau cuma Mbak rekamannya Mbak, ini berarti belum belajar ini, ketahuan ini belum belajar, masih nanya rekaman mulu jam. Yang nyetor link ID aja ya Allah belum ada 10 orang, Masya Allah hebat sekali ibu-ibu sangat sibuk ternyata ya kan. Mbak ini ada pertanyaan nggak Mbak ini atau bingung Mbak ini? Tadi masuknya sempat sempat ini sempat telat. Jadi aduh, step-stepnya kok banyak ya ternyata. Gini deh saya kasih PR buat halaman dulu ya. Halaman harus follow Oke. saya. Mbak Ica, ini halaman saya udah jadi. Jadi yang dikirim tuh link halamannya, link Link halamannya. halaman. Buat halaman dulu kalau udah bisa buat halaman sama link ID udah gampang itu kalau Meta. Tinggal ngulang-ngulang video saya atau masuk ke kelas e-course saya gitu. Kelas e-course-nya itu kapan, Kak Ica? Kelas e-course-nya sebenarnya udah siap, tapi belum saya publish gitu. Kelas e-course Oke. itu akan dimulai sama saya tuh 2 minggu ke depan, di awal bulan depan, di awal Tapi bulan ada depan. rekamannya kan? Semua itu bentuknya video. Semua Oke, itu sip. bentuknya video. Teman-teman tinggal buka dashboard, ngeklik ini, contek begini, ngeklik ini. Nggak Ya. begitu nggak ngerti, tanya di apa di grup. Nanti sebulan sekali itu ada Zoom-nya. Zoom-nya nggak tiap hari kayak gini, seminggu sekali nih udah paten banget nih. Oke, Seminggu sip. sekali Thank you, Kak Ica. gitu ya. Makanya nanti saya buat list yang mau grup sebelah. Dia saya buat grup sendiri lagi, saya buat grup lagi gitu yang khusus hanya pengen serius benar-benar pengen cuan. Sayang Bu, saya bilang kalau kita tuh apa ya? Punya sehari kan Allah tuh ngasih 24 jam ya. Sisihkan aja satu hari 2 jam, Bu. Sehari 2 jam aja. Kok bukannya Mbak Ica berangkat umroh, saya berangkat lagi 2 hari lagi. Saya berangkat tuh 2 hari lagi hari Kamis jam setengah 4 sore saya udah bertolak ke Malaysia langsung ke Saudi Arabia. Jadi 2 minggu lagi kelas e-course saya opening, ya kan? Gitu. Kelas e-course makanya saya list dulu. Nggak banyak-banyak, saya nggak mau banyak-banyak. Pusing ngajarnya banyak-banyak, nggak ngerjain PR juga ntar. Ya kan? Ini aja total ada 60 orang, jangan salah ibu-ibu. Yang ngerjain paling cuma berapa orang. Saya nggak balik Indo, Bu. Saya balik Indonya tahun depan. Saya nggak balik Indo. Saya balik Indonya tahun depan, insya Allah. Mm-mm. Saya balik Indonya tahun depan. Karena kan saya di Saudi, insya Allah lagi bangun bisnis. Doain bisnisnya lancar. Jangan lupa follow dong akunnya. Namanya OMG Food Amin. KSI. GoFoodnya Saudi Arabia. Asik. Kalau Nadiem Makarim itu dia buat GoFood, Gojek di Indonesia, saya buatnya di Saudi. Saya web developernya sendiri. Saya sendiri yang ngerjain webnya. Makanya 10 bulan rasanya kepala saya mau pecah ngadepin coding ya. Namanya OMG Food KSA. Itu baru banget karena masih berfokus pada websitenya. OMG Food KSA. KSA itu King Saudi Arabia. Gitu.
Gitu. Any question? Saya berangkatnya 3 hari lagi, insya Allah. Tuh, doain lancar-lancar. Mbak Emi ini orang agent ya. Nah, produk ketiga saya itu, nih produk digital Iya, saya yang Kak. ketiga itu terkhusus untuk para agent dan owner. Emang di situ ngebahas gimana saya bisa closing. Bisa closing jamaah satu Eja, bis. Mm-mm. Ya. kalau buat halaman Facebook itu, Facebooknya pakai Facebook yang akun Mm-mm. yang lama itu nggak apa-apa ya? Justru akun lama bagus, Bu. Oke, Jangan oke. buat pakai akun baru ya. Akun baru itu rentan kena ban. Justru saya Oke, sarankan nih, pakai Facebook yang umurnya udah 10 tahun, 5 tahun. Justru kalau Facebook teman-teman tuh umurnya lama itu bisa diperjualbelikan, teman-teman. siap. Kasih Kak Iya, Eja. umur Facebook yang lama itu semakin baik, semakin dipercaya bukan bahwasanya gitu bukan robot. Kalau umur Facebooknya masih baru, ini kurang dipercaya sama Facebook. Mereka kira adalah robot. Seperti itu. Semakin lama umur Facebook itu semakin baik. Misalnya, itu kenapa Meta tuh harus punya mentor. Terus terang teman-teman, ngerjain Meta nih nggak bisa otodidak. Dulu saya otodidak pusing, trouble banyak banget kan. Harus punya mentor. Kenapa? Belum lagi nanti akun itu tiba-tiba kena ban. Baik, Cah, saya udah taruh duit kena ban. Gimana? Gimana pengajuannya? Gitu. Jadi kelas from HP to main, kelas WFA, itu memang udah trial error saya yang udah berkali-kali, berbulan-bulan, sampai saya bisa membuktikan saya sendiri udah cuan, yang teman-teman lihat sendiri dashboard saya. Nah, maka saya buatlah namanya blueprint digital. Alurnya benar-benar, makanya metanya akhir, nggak belajar di depan. Kalau belajar metanya depan, stres duluan, teman-teman nggak akan mau masuk lagi besoknya. Ya kan? Gitu. Nih, Kak, untuk pasang iklan itu lebih efektif satu. Mana nih? Saya gedein ya. Saya baca dulu pertanyaannya. Kalau untuk pasang iklan itu lebih efektif satu iklan 3 konten atau satu iklan satu konten? Apakah verified meta itu mempengaruhi juga, Kak? Oke. Satu gini. Oke, kita buka. Lebih efektifnya itu adalah satu iklan, bukan satu iklan bahasanya ya. Satu campaign, satu ad set, satu ad. Artinya satu tujuan iklan, satu targetan iklan, dan satu konten itu lebih baik. Artinya uang 50.000 itu fokus masuk ke dia aja nih. Nah, misalnya satu campaign, dua targeting, cuman satu konten bisa nggak, Mbak? Bisa. Artinya tuh berarti uang 50.000 tuh dibagi tuh sama Facebook tuh. Targetnya yang travel 25.000, targetnya misalnya yang pebisnis tuh 25.000. Jadi 25.000, 25.000. Tapi satu konten bisa. Kalau saya lebih suka rumusnya begini. eh Satu campaign, satu target iklan. Oke. Satu ad set, dua konten. Saya lebih suka gitu karena saya mau tes dulu konten yang winning yang mana. Orang sekarang tuh saya bilang zaman konten, maka buat dulu konten yang bagus-bagus. Stok konten jangan cuma satu, Bu. Saya selalu stok konten minimal 3 dulu. Dengan budget 100.000 kalau saya. Jadi satu satu konten, satu ad set, satu target, satu campaign, satu ad set, satu tujuan, satu targeting, dua kontennya. Itu dulu. Dengan budget 50.000 dulu tes, jangan langsung gede-gede. Udah berjalanlah itu 4 hari tuh kan, berjalan itu 4 hari. Nanti kelihatan itu di antara dua konten itu, yang mana yang paling banyak orang check out. Yang paling banyak orang check out itu dihidupkan, yang tidak yang nggak banyak orang check out dimatikan. Oke, saya praktekin. Oke, kayak gini. Pertanyaannya bagus tuh. Oke, kita buka lagi campaigns-nya.
Ini saya mau ngiklan deh nih malam ini. Oke, misalnya ini yang ini deh. Saya centang ini, oke? Ini karena udah banyak. Ini ada sampai 4 adsetnya. Oke, karena udah ini dia. Jadi kita kliknya satu campaign ini cuma satu ini, dia bisa beranak. Adsetnya berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Pertama saya buatnya cuma satu dulu teman-teman. Saya buat dulu satu. Misalnya nih dari Mei dari April sampai dulu ya, sampai Juni. Oke, 2026 salah. Oke, misalnya gini. Tadi satu campaign, jadi saya buat itu satu dulu. Misalnya dia nggak bagus kontennya, nih, dicentang dulu. Saya langsung ganti kontennya. Nih, kontennya ada berapa banyak nih stoknya nih coba. Misalnya nih. Jadi bisa kita lihat. Lihatnya itu di mana? Ada pembelian nih. Dengan yang konten war ini cuma satu pembelian. Yang lihat 926 orang. Oke, berarti nggak bagus nih kontennya. Harus ada perbandingannya. Gitu. Satu ini, kita lihat ada berapa dia. Banyak. Kan ini lumayan budgetnya di sini. Nah, ada 9 dari konten yang ini. Konten ini kan udah saya matikan ya. Ketika saya mau membandingkan. Gitu. Jadi, kalau langkah awal pertama, satu campaign, satu adset, ininya dua. Caranya buat dua gimana? Ngulang lagi dari awal, Mbak? Nggak usah. Tinggal duplicate aja. Klik duplicate. Yang diganti kontennya aja. Duplicate. Oke? Nah, ini tetap harus berhati-hati. Nah, namanya diganti. Jangan nggak diganti. Target kita tetap sama, tapi kontennya beda. Saya ganti aja namanya begini. Produk digital 3, konten 2. Jadi enak nandainnya. Ininya tetap scrolling sama, yang diganti hanya kontennya. Karena tadi saya pakai konten karusel, ini tetap geser, ini tetap, linknya tetap, ini ubah postingannya doang. Soalnya postingannya yang lain. Soalnya yang ini. Sorry. Ini. Oke, lanjutkan. Dan terganti dari sebelah sini lihatnya. Scroll ke bawah. Pastikan udah sama copywritingnya. Ini jangan krim, ini hati-hati di sini. Dia pasti berubah, diganti ke pelajari selengkapnya. Nah, jangan 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 lupa ganti URL-nya. Ini kan kita tidak ada. Nah, nih URL-nya ini. Optimasikan destinasi situs tentang scroll ke bawah. Ini ingat tidak ada. Ini CTA-nya apa? Pelajari selengkapnya. Udah deh selesai. Udah deh tinggal terapkan sama teman-teman. Lihat perhatiin jauhnya. Oke deh. Kalau mau dilihat perhatiin jauhnya bisa. Bisa klik. Nah, kalau udah pas rasanya tinggal klik terbitkan. Oke. Udah dua dia jadinya. Nah, kalau misalnya mau dimatikan tinggal digeser aja. Geser ke sini, geser ke sini. Misal mau diganti konten Mbak Ica, klik duplicate dulu biar nggak capek dari awal. Konten yang lama dimatikan digeser, konten yang baru nanti dihidupkan. Gitu. Tinggal on off kan aja. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi ya tadi. Kak Ica boleh tanya campaign saya yang jalannya lambat. Jangkauan dan impresinya hari ini on jam 3 sampai jam 11 jangkauan. Analisanya iklan umroh September. Oke, Oke, kenapa lambat? Itu gini,
Kadang itu kenapa dia jadi slow, tiba-tiba cepet gitu ya. Itu karena kontennya kurang kurang valid kontennya, kurang kena di hati orang gitu. Kok jadi jangkauannya dikit. Setelah itu di pertama yang diperiksa adalah yang pertama yang diperiksa adalah kontennya. Oke. Yang kedua, setelah itu dari konten itu kan kelihatan mana yang banyak view-nya, mana yang banyak jangkauannya, mana yang enggak. Yang dia nggak banyak jangkauannya matikan, jangan dipertahankan, buang-buang duit. Targetnya tetap sama aja gitu. Oke, any question? Makanya stok konten jangan satu. Kalau umroh tuh kontennya harus banyak stoknya. Jangan langsung hard selling. Nggak mau orang. Langsung, oh jadi jual-jualin nih. Gitu. Boleh. Tapi itu perbandingannya harus buat dua model landing page. Gitu. Kalau jual umroh tuh buat dulu landing page-nya. Jangan langsung direct ke WA. Nggak saya saranin. Gitu. Buat dulu landing page-nya. Baru nanti ada call to action-nya. Admin. Chat admin. Nah, gitu. Kalau jual umroh itu kita kan nggak check out kayak produk digital ya. Langsung cepat masuknya gitu. Harus ada engagementnya. Any questions, guys? Any question, teman-teman? Kalau nggak ada, saya tutup. Baik, terima kasih banyak-banyaknya Kak. Iya, sama-sama sama Mbak Devi. Kelim IP. Saya baru lihat nih kayaknya nih. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, coba buka kameranya dong. Kita foto dong. Tugasnya apa Mbak Ica? Tugasnya nge-share halaman. Sama link ID itu aja. Link ID masih, ya Allah. Saya saranin kalau mau buat untuk latihan pertama pakai link ID. Kalau udah mulai mahir, teman-teman boleh pakai Skalev ya. Kalau buat landing page. Nah, kita foto dulu dong. Ini Masya Allah, ini murid-murid yang sampai sekarang masih setia. Sampai pertemuan dari pertama hingga akhir. Oke, kita foto ya. Senyum dulu ya. One, two, three. Nah, thank you so much for today. Nah, satu lagi, teman-teman, saya minta tolong, boleh dong buat video durasinya beberapa detik, bolehlah lebat 30 detik. Testimoni belajar bareng saya gimana? Asik kah? Bosan kah? Atau sulit sekali memahaminya kah? Atau mentornya nggak paham kah apa yang diajarin atau gimana? Gitu ya. Boleh saya minta testimoninya, guys. Jadi nanti saya ini ya, saya buat di grup minta testimoninya bentuk video, baik video ataupun via WA, boleh. Oke, saya rasa cukup sekian meeting kita 1 sampai 5, Masya Allah. Udah banyak banget ya kalau di list tugas tuh banyak banget. Kayaknya tiap minggu hampir selalu punya tugas kan. Bener kan? Saya berharap teman-teman tuh bertumbuh dan bisa cepat pecah telur. Kayak grup sebelah udah pada pecah telur. Kalau nggak dikerjain ya nggak Amin. pecah-pecah telur. Ya kan harus pecah telur. Caranya pecah telur ya dikerjakan. Kalau nggak belum punya budget untuk di Meta, pakai IG automation yang udah saya ajarin Senin lalu. Oke, kalau IG automation kita berfokus pada konten juga. Ujung-ujungnya konten. UK, ujung-ujungnya konten. Oke, mau nggak mau zaman sekarang harus konten. Oke, iya konten. eh atau ada kata-kata atau ada masukan kritikan? Ayo dong, saya mau dengar dulu sebelum saya close dulu deh nih. Ada kritikan, saran atau mau testimoni boleh? Dari Mbak Nggak Muna deh, ada, ini kayak Kak. masih muda banget Mbak Muna. Usia berapa Mbak Muna? Uh, Testimoninya nanti di grup aja deh Kak Ica. Iya, ya Allah, Masya Allah. Malu. Ada kritik saran? Kok malu? Kalau Bu Enggak, Emi nih, Bu Emi ini orang orang travel nih. Saya tunggu di Mekah deh Bu Emi.
Ya, Bu Amin. Emi tuh rajin banget dia posting di story tentang umroh. Saya lihat, Masya Allah, Masya dia Allah. getol banget. Getol banget Amin kalau dia. ketemu ya Kak ya. Semoga ketemu di sana Kak ya. Amin. Amin, Allahumma amin. Ya, Masya Allah. amin. Kalau mau cari saya di sana aja. Amin. Ya, Insya Allah Kak ke sana saya cari Kak Ica deh. Amin, tabarakallah, amin, Allahumma amin. Kan tujuan kita nih memang judulnya apa? From HP to Harmain. Iya Iya betul. kan? Ya. Iya. Udah Heeh. dikasih ilmunya nih, jangan nggak sampai praktek. Kalau nggak praktek gimana mau sampai Haramain coba? Iya kan? Iya Kak. Hmm. Iya. Heeh. Oke, Bu Heni coba dong, Bu Heni nih. Bu Heni rajin juga nih, Masya Allah. Bu Heni testimoninya dong, atau ada kritikan, sarannya? Apa ya, udah bagus sih Kak Ica, cuman kan kalau dari HP kadang ini kemana habis ini stepnya, kadang tulisan catatan sama Kecil ya. manual sama catatan, perasaan tadi ini deh, tapi kok aku nyatetnya beda ya gitu. Jadi memang harus pelan-pelan kalau buat saya usia 46 ini. Masya Allah. Oke, setelah ini admin saya akan kirimkan buat teman-teman yang masuk ke ini list list grup untuk masuk ke kelas e-course Ya ya. Kak. Saya harap teman-teman ini bisa benar-benar praktek. Kalau praktek teman-teman saya dapat teman-teman dapat ilmu jariah kan. Nah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Saya bisa, Anda pasti bisa. Nggak ada istilah terlambat usia berapa, nggak ada itu. Bisa kok. Asalkan konsisten. Dan ada niat, jangan cuma niat. Sama dengan orang umrah. Mau niat umrah, iya. Saya niat dulu ya. Niat kalau nggak DP, nggak akan nyampe deh itu. Betul, betul. Iya, sama dengan ini. Niat masuk kelas saya, meeting pertama, habis itu sampai meeting akhir nggak masuk-masuk. Gimana mau jalan coba ya kan? Niat juga sampai haram, niat juga cuan, tapi nggak praktek-praktek ya sama baik. Ya kan? Jadi dia frekuensinya harus benar-benar saling bersambut itu. Kayak saya kemarin pernah ajarin tentang frekuensi, pernah saya ajarin tentang afirmasi kan, itu harus dikerjakan benar-benar bervibrasi gitu ya. Ya Allah, ilmu yang diberikan sama Mbak Ica ini saya harap sangat bermanfaat dan saya bisa mengerjakannya. Saya bisa dan saya konsisten. Bilangnya gitu, saya bisa, saya konsisten. Saya bisa, saya konsisten. Bisa, Bu. Gitu. Oke, teman-teman, thank you so much for 5 week. Masya Allah, 5 week together. And see you in next time. Ya kan, tetap aja pantengin IG saya atau tetap di grup atau pindah ke grup list kalau teman-teman mau seriusan beneran, makin praktek, makin cuan dan lebih konsisten. Thank you so much for today and 5 week together. And saya harap teman-teman bisa bertumbuh, benar-benar bertumbuh menjadi perempuan yang makin tangguh, bermanfaat, bermartabat, Amin. dan punya skill. Zaman sekarang tuh kita harus punya Amin. skill baru. Thank you so much. And I love you guys. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Makasih warahmatullahi juga Kak wabarakatuh. Ica. Terima kasih Kak. Bye-bye. Bye.